Polres Parepare ringkus pencuri barang paketan konsumen di gudang Gateway Gente Parepare. Gudang Gateway Gente Parepare tepatnya berlokasikan di Jalan HAM Arsyad, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulsel. Pencuri barang paketan tersebut atas nama Ruslan, 29 tahun, yang merupakan salah satu pekerja di gudang Gente Parepare. Pelaku dengan sengaja menilap barang dalam gudang Gente Parepare dengan cara menyembunyikan barang tersebut pada saat sortir barang yang datang di gudang Gente Parepare. Ia menyembunyikan dan mengambil barang paketan tersebut pada saat aktivitas sudah sunyi. Kemudian pelaku beraksi mengambil barang yang telah disembunyikan sebelumnya. Kapolsek Soreang, AKP Muhammad Amin mengatakan, setelah mendapatkan laporan terkait kasus tersebut, pihaknya bersama tim Reskrim dan Intel langsung melaksanakan serangkaian penyelidikan termasuk pemeriksaan rekam CCTV gudang Gente Parepare. Termasuk juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi yang ada. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian capai 13 juta rupiah, ungkapnya. Dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah smartphone, sebuah flash disk, dan 4 lembar resi Gente. Ganjaran dari perbuatan tersebut, pelaku saat ini tengah ditahan di Mapolres Parepare guna proses hukum lebih lanjut. Ia disangkakan pasal 362 KUP, tindak pidana pencurian, dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Perlu saya sampaikan bahwa pengungkapan kejadian ini berawal dari adanya komplain dari salah satu pelanggan pengguna jasa JNT bahwa pesanan barangnya belum bisa sampai di rumah pelanggan tersebut. Akhirnya dia komplain ke direksi atau perusahaan JNT yang terletak di Jalan HM Arsyad, Kelurahan Bukit Indah. Atas itu kejadian, jadi perlu saya jelaskan bahwa ini JNT sudah ketiga kalinya mengalami kejadian yang sama. Jadi ada 3 pelanggan yang mengkomplain ke JNT bahwa barangnya sampai sekarang belum sampai dan barang yang dipesan belum sampai. Itu dimulai sejak bulan April, ada di bulan Mei, 1 kejadian di bulan April dan 2 kejadian di bulan Mei. Akhirnya karena merasa dirugikan, direksi JNT sudah berupaya semaksimal mungkin mencari barang tersebut, tapi tidak ditemukan. Akhirnya dia membuat laporan polisi di Polsek Soreang dengan nomor polisi LP 16 bulan 6 tanggal 24 Juni 2023. Atas dasar laporan polisi inilah kami Pak Kanires melaksanakan serangkaian penyelidikan, memeriksa beberapa orang termasuk beberapa karyawan JNT. Akhirnya penyidik mengerucut ke salah satu nama yakni inisial R, yang ternyata inisial R ini adalah merupakan salah satu karyawan JNT. Berdasarkan bukti permulaan awal dan ditemukan bukti yang cukup, akhirnya penyidik menetapkan tersangka dan mengungkap kasus tersebut. Adapun barang yang diamankan seperti yang rekan-rekan lihat berupa HP, iPhone, resi pengiriman barang, terus flash disk. Kerugian JNT dengan tiga kali kejadian di gudangnya